Shalom, selamat pagi adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik bersyukur hari ini Lausemaila bisa bersama-sama lagi dengan adik-adik di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau berikan kami kekuatan lagi. Terima kasih kalau Tuhan telah melindungi kami, menjagai kami sehingga semalam telah berlalu dan kami pun boleh bangun dengan keadaan yang baik. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau berikan kami pengertian sehingga kami bisa memahaminya dan biarlah Engkau juga yang akan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dari sebelumnya. Dan hari ini kita mau bahas di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Tetapi pada pagi hari ini kita akan membaca pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Lausemaila akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal, dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Nah adik-adik, pada pasal yang sebelumnya, pada hari sebelumnya sudah membahas bagaimana Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja. Nah adik-adik, ketika Samuel mengurapi Saul menjadi raja, ternyata ada beberapa kelompok orang yang menolak Saul untuk menjadi seorang raja, sehingga Saul pun tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang raja. Dia sudah diurapi sebagai raja, tapi belum memerintah layaknya seorang raja. Nah adik-adik, pada waktu itu Yabesi Gilead dikepung oleh raja orang Amon, yaitu Nahas. Nah di sini Nahas berusaha untuk supaya menguasai orang-orang Yabesi Gilead, dan orang-orang Yabesi Gilead juga merasa bahwa mereka tidak akan menang kalau berperang melawan Raja Nahas. Dan Raja Nahas pun memberikan suatu tawaran supaya mereka bisa berdamai, yaitu semua orang Yabesi Gilead ini harus dicungkil mata kanannya. Nah adik-adik, kenapa harus mata kanan? Karena dengan dicungkil mata kanannya mereka dapat bekerja, tapi tidak mampu untuk berperang melawan Nahas raja orang Amon. Jadi ini merupakan strategi Raja Nahas supaya orang Yabesi Gilead ini bekerja bagi dia, berusaha bagi dia, tetapi tidak mampu untuk melawan. Nah adik-adik, mendengar hal ini ketika Saul waktu itu dia bekerja di ladang. Nah ketika dia mendengar berita ini maka dia marah dan dia menyusun strategi supaya bisa menang atas Raja Nahas. Nah pada waktu itu ketika Raja Saul ini menolong Yabesi Gilead, akhirnya dengan strategi yang dibuat, dengan begitu banyak peraturan peperangan yang ada, mereka sudah mengatur dengan 3 kelompok. Saul sudah membagi semuanya dan akhirnya adik-adik, mereka pun bangsa Yabesi Gilead ini mereka menang atas orang Amon. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini orang-orang Yabesi Gilead memuji Saul, tetapi di dalam ayat yang sudah kita baca pada ayat yang ke-13, di situ Saul sadar bahwa semuanya itu kemenangan yang dia alami, bahkan orang Yabesi Gilead itu semua karena penyertaan Tuhan.
Dan adik-adik, awalnya ada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok orang tertentu yang menolak Saul sebagai raja, dan ketika peristiwa ini terjadi, maka orang-orang tersebut pun setuju bahwa Saul ini menjadi raja di tengah-tengah mereka, dan akhirnya mereka pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan, mereka bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan kita lihat adik-adik bahwa di dalam tengah-tengah sukacita mereka pun mereka tidak melupakan Tuhan. Adik-adik, melalui perenungan firman Tuhan kita di hari ini, kita mau belajar dalam menghadapi persoalan, mungkin dalam kesehatan kita, keluarga kita, mungkin ada anggota keluarga kita yang mengalami kelemahan tubuh, ataupun kita yang susah belajar, kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi kita masih kesulitan untuk memahami pelajaran, ataupun kita melihat relasi orang tua kita tidak baik, ataupun banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami. Tetap percaya kepada Tuhan, dan kita juga harus terus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan apabila Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberikan kita kepintaran, atau Tuhan sudah menyembuhkan anggota keluarga kita yang sakit, ataupun juga Tuhan sudah memulihkan relasi antara orang tua kita atau keluarga kita, maka adik-adik jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, karena di balik semuanya itu pasti ada penyertaan dan campur tangan Tuhan. Untuk itu adik-adik percaya kepada Tuhan dan jangan lupa juga untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini, mengajarkan kami untuk terus percaya kepada Tuhan, dan tolong kami untuk tidak lupa bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami dalam setiap apa yang kami lakukan, dan biarlah Tuhan hidup kami terus menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, semangat untuk menjalani setiap aktivitas yang ada, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.